Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Melalui video ini saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa bencana alam yang menimpa saudara-saudari di Nusa Tenggara Timur. Ya, saat ini Nusa Tenggara Timur sedang dilanda oleh bencana alam seperti banjir bandang, kemudian curah hujan yang sangat tinggi, gelombang air laut yang sangat tinggi, kemudian angin kencang, tanah longsor, sehingga menyebabkan ada beberapa korban yang meninggal dunia. Kemudian masyarakat juga harus mengungsi. Kemudian jembatan-jembatan putus atau banyak fasilitas-fasilitas yang rusak, rumah-rumah warga yang roboh. Kemudian air juga sampai membanjiri lahan-lahan atau masuk sampai di kawasan landasan pesawat atau bandara. Saya sangat berharap pada pemerintah dan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk secepatnya berdonasi ataupun memberikan bantuan dan pertolongan terhadap saudara-saudari kami di Nusa Tenggara Timur agar secepatnya mendapatkan bantuan dan pertolongan. Nah, teman-teman semua, inti dari video saya ini, saya ingin menyampaikan pernyataan sikap ataupun tanggapan saya ataupun kritik saya terhadap seorang wakil rakyat Republik Indonesia bernama Beni Kaharman. Dia adalah anggota DPR RI yang berasal dari Manggarai. Melalui cuitannya di Twitter, Beni Harman menuliskan kata-kata seperti ini. Ya Tuhan, mungkinkah ini pertanda Tuhan sudah mulai murka dengan perilaku manusia? Sebagai hamba Tuhan, kita diingatkan untuk berlaku adil terhadap pencipta semesta alam, terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Khusus untuk para pemimpin harus berlaku adil terhadap rakyatnya. Ya, di saat saudara-saudari kita tertimpa bencana alam, Pak Beni Harman masih juga melihat celah untuk bagaimana bisa menyampaikan kritik kepada pemerintah. Padahal beliau sendiri adalah bagian dari dalam pemerintahan itu sendiri. Jadi begini Pak Beni, masyarakat NTT yang saat ini mereka butuhkan itu adalah uluran bantuan atau pertolongan. Bagaimana Pak Beni menyikapi hal ini agar segera membantu atau segera menyuarakan, atau bagaimana caranya biar saudara-saudari keluarga kita yang berada di Nusa Tenggara Timur itu bisa selekasnya mendapatkan bantuan atau pertolongan. Bukan malah Bapak memberikan motivasi atau seolah memberikan kata-kata yang seolah-olah bencana alam yang terjadi itu akibat dari perilaku masyarakat NTT yang mungkin menyimpang ya. Ya, itu yang bisa saya tangkap dari pernyataan Pak Beni ini. Namun teman-teman, sebelum saya mengkritik lebih jauh, mari kita saya mau mengingat kepada teman-teman, ini kejadian yang sudah lewat ya, kejadian sudah lewat. Ini kita membongkar kembali ingatan kita. Belum lama ini saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, di Sumba maupun di Maumere, Pak Beni sempat mengeluarkan pernyataan yang sangat kontroversial, yaitu beliau mendoakan masyarakat NTT rela terpapar COVID-19 hanya untuk melihat wajah sang presiden. Kemudian Beni Harman juga mengkritik bahwa presiden itu melanggar protokol kesehatan, aturan yang dibuat oleh presiden itu sendiri. Ya, kita maklumi bahwa posisi Pak Beni ini dia berada di partai yang menjadi oposisi pemerintah. Artinya suara-suara yang dia keluarkan itu memang harus memberikan kritik. Dia sebagai oposisi, makanya yang menjadi fokusnya itu bukan masyarakat atau bukan pada rakyat, tetapi yang menjadi fokus adalah fokus Pak Beni ini adalah pemerintah itu sendiri. Yang menjadi objek atau menjadi perhatian fokus dari Pak Beni itu bukan lagi masyarakat, bukan lagi mewakili perasaan masyarakat, bukan lagi mewakili penderitaan masyarakat, tetapi dia lebih fokus kepada pemerintah itu sendiri, karena dia fokus pada partainya sebagai oposisi. Seharusnya Pak Beni itu bersyukur dengan adanya kehadiran Pak Presiden yang sudah memberikan perhatian bagi Nusa Tenggara Timur. Beliau meresmikan proyek sana sini. Pak Beni harusnya bersyukur dong. Pak Beni berterima kasih. Artinya Nusa Tenggara Timur yang menjadi daerah pemilihan dari Pak Beni ini, ya, artinya bisa diperhatikan oleh pemerintah. Artinya sudah mulai sedikit ada peningkatan. Mungkin Pak Beni tidak suka kalau NTT ini mengalami peningkatan atau mengalami kemajuan, atau mungkin Pak Beni iri hati kalau pemerintah terlalu memberikan banyak perhatian untuk Nusa Tenggara Timur. Seharusnya Pak Beni senang kalau Pak Beni memposisikan Pak Beni sebagai wakil rakyat. Jadi sebagai oposisi, Pak Beni jangan hanya fokus kepada
kepada pemerintah, tetapi fokus juga kepada masyarakat. Apa yang menjadi perasaan masyarakat atau apa yang bisa diwakilkan dari sebagian besar masyarakat. Nah, itu yang menjadi fokus perhatian Pak Beni sebagai wakil rakyat. Bukan hanya fokus untuk menyerang pemerintah saja. Kemudian baru-baru ini lewat cuitan di Twitter, Pak Beni juga mengeluarkan pernyataan yang menurut saya itu kurang pantas atau tidak etis. Ya, saat kemarin ya, saat umat Kristiani ya, masyarakat NTT ini kan sebagian besar atau mayoritasnya adalah umat Kristiani. Saat umat Kristiani mengingati hari raya Jumat Agung, Pak Beni mengeluarkan cuitannya melalui Twitter dengan mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh yang sangat radikal di zamannya. Yesus itu tokoh yang sangat radikal di zamannya. Dia melawan tradisi kesewenang-wenangan penguasa yang membelenggu kebebasan umatnya. Atas konsistensi sikapnya itu, ia rela disiksa, didera, dicemeti, dipaku di kayu salib hingga wafat. Hari ini kita peringati wafatnya itu. Memang sekilas tidak ada yang salah dari kata-kata Pak Beni. Pak Beni mengatakan bahwa Yesus itu tokoh yang sangat radikal di zamannya. Kalau kita lihat dengan konteks pengertian kata radikal ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memang tidak ada yang salah, benar. Radikal berarti, kalau kita artikan ya, berarti Yesus ini sangat mendalami ajarannya. Mungkin itu maksud radikal yang diutarakan atau ditulis oleh Pak Beni. Memang benar Pak Beni, memang tidak ada yang salah dari kata-kata Pak Beni ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah tidak ada kata-kata lain? Apakah tidak ada pemilihan diksi yang lebih sejuk, yang lebih tenang, atau yang tidak menimbulkan pemahaman yang aneh-aneh di masyarakat? Pak Beni tahu kemarin kita lagi heboh dengan kejadian teroris di tanah air, yaitu kasus teroris yang meledakkan diri ya, atau bom bunuh diri, bomber di Gereja Katedral Makassar, kemudian penyerangan di Mabes Polri. Dengan berkaca dari situasi saat itu, otomatis kata radikal ini sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dan bagi masyarakat kebanyak, kata radikal ini konotasinya itu sudah negatif. Jadi Pak Beni seharusnya tidak usah mengatakan Yesus itu tokoh radikal. Memang benar yang dikatakan Pak Beni itu benar kalau kita kaitkan dengan pengertian kata radikal ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cuman gunakan diksi atau kalimat-kalimat lain yang tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Apalagi pas momennya dengan kejadian teroris di Indonesia. Oke teman-teman, kita melihat kembali cuitan Pak Beni di Twitter. Ya Tuhan, mungkinkah ini pertanda Tuhan sudah mulai murka dengan perilaku manusia? Sebagai hamba Tuhan, kita diingatkan untuk berlaku adil terhadap pencipta semesta alam, terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Khusus, ini khusus ya. Jadi ada pernyataan khusus atau peringatan khusus dari Pak Beni untuk para pemimpin harus berlaku adil terhadap rakyatnya. Nah, ini apa hubungan dari kalimat khusus untuk para pemimpin harus berlaku adil terhadap rakyatnya dengan bencana-bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur? Pak Beni seolah-olah ingin mencari kambing hitam atau ingin mencari mana nih pihak-pihak yang bisa diserang atau disalahkan. Ya, selain dengan manusia atau masyarakat NTT itu sendiri dan juga pada pemerintah. Oke, wakil rakyat harus bisa memberikan kepekaan Pak Beni terhadap apa yang diderita oleh saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan perhatian, ya paling tidak jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat orang tuh kesal. Ya, seperti itu teman-teman semuanya. Lewat video ini saya juga menyampaikan turut berduka cita kepada korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, dan kita berharap semoga pada ini lekas berlalu. Semoga masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa mendapatkan pertolongan yang cepat, bisa melewati bencana ini secara bersama-sama, dan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melewati setiap cobaan yang berat. Terima kasih teman-teman semua.